selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala
untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu ini kita kembali beribadah, kita mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami mau beribadah mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus membuka hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk mendengar setiap firman. Kuasa Roh Kudus pimpin hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai, sehingga perkataan keluar datang dari-Mu. Bukan berasal dari manusia, tapi perkataan-Mu. Berfirmanlah pada kami siap untuk mendengar, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita di saat liburan ini adalah berlibur bersama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara kasih Tuhan, setiap orang pasti membutuhkan waktu istirahat dari rutinitas yang melelahkan. Banyak yang menganggap liburan sebagai solusi untuk menghilangkan kepenatan. Namun, sering sekali setelah liburan, kita tetap merasa lelah dan bahkan lebih stres karena kelelahan perjalanan dan biaya yang besar. Saudara-saudara kasih Tuhan, oleh karena itu, pentingnya kita untuk tidak hanya berlibur secara fisik, tetapi juga secara rohani. Saya juga percaya bahwa kita manusia fisik punya keterbatasan. Rutinitas kerja dan juga aktivitas yang begitu berat. Di saat-saat libur ini, kita butuh untuk melepaskan kepenatan kita. Tetapi juga secara rohani. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai bagian dari liburan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Karena Yesus adalah sumber kelegaan sejati. Tadi kita baca di Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya ketika kita merasa letih lesu dan beban berat. Liburan duniawi mungkin memberikan hiburan sesaat. Tetapi Tuhan Yesus akan memberikan kita ketenangan yang abadi. Ketenangan yang sejati. Tidak berasal dari tempat yang kita kunjungi. Tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan akan membawa kita lebih tenang, lebih damai, dan lebih segar. Karena jiwa kita dipulihkan oleh Tuhan. Bukan fisik kita dipulihkan Tuhan, jiwa kita dipulihkan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur, salah satu Daud, ketika dia melakukan pergumulan yang berat, ketika dia berjuang dengan cara dan kemampuan dan pengalaman dia, tapi ketika semuanya buntu, dia berkata, Selah. Arti Selah, artinya dia beristirahat sejenak. Ketika dia beristirahat sejenak, bukan dia diam, tapi dia menyerahkan semua kepada Tuhan dan berinteraksi dengan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, minta Tuhan yang mengambil alih semua pekerjaan dia. Saudara-saudara kasih Tuhan, liburan tanpa Yesus
bisa jadi hanya menyenangkan secara fisik, tetapi tetap meninggalkan kekosongan dalam hati. Saudara kasih Tuhan, orang di bulan ini banyak sekali keluar negeri ke tempat-tempat yang menurut dia bisa membuat dia kekosongan hati diisi. Tapi saya kasih tahu saudara, sama. Kemanapun saudara pergi, kalau hati kita tidak damai, hati kita tidak sejahtera, kemanapun sama. Hanya fisik, tapi hati dan jiwa kita tetap terganggu. Contoh konkret dari bulan tanpa Yesus yang menyenangkan secara fisik, tapi tidak meninggalkan kekosongan dalam hati, bisa digambarkan, saya akan uraikan seperti ini. Di bulan di tempat eksotik, tetapi merasa hampa setelah seseorang mungkin pergi berliburan ke pantai tropis yang indah. Bali, Hawaii, dan sebagainya. Menikmati makanan lezat, merasa kenyamanan di hotel mewah. Selama liburan, tubuh merasa rileks dan pikiran terhibur. Dan setelah pulang, orang tersebut merasa kosong. Kembali ke rutinitas hidupnya yang terasa berat. Ada perasaan. Semua itu menyenangkan. Tapi mengapa aku masih merasa kurang? Saudara kasih Tuhan, kalau kita libur bersama teman-teman tanpa merasa kesepian di tengah-tengah keramaian, benar. Semua mungkin pergi berliburan bersama teman-teman, saudara, famili, tempat ramai penuh dengan keseruan, konser, festival, dan perjalanan wisata yang wow. Selama perjalanan mereka tertawa, menikmati momen-momen yang luar biasa. Tapi di malam hari, saat saudara masuk kamar sendirian, orang tersebut merasa kosong. Mulai mempertanyakan makna kebahagiaan yang dirasakannya itu tidak seperti apa yang dirasakan tadi kita berkumpul sama teman dan saudara famili. Di hati kita tetap kosong. Saudara kasih Tuhan, liburan tanpa Yesus, ketika kita diisi liburan kita dengan aktivitas yang ekstrim atau kemewahan yang luar biasa, tetapi tidak merasa puas. Ada orang mencoba mencari kebahagiaan dengan melakukan aktivitas yang ekstrim, seperti bungee jumping, skydiving, atau belanja barang-barang mahal, shopping gila-gilaan selama liburan. Namun setelah semua selesai, mereka tetap tidak puas. Karena kebahagiaan dirasakan hanya bersifat sementara. Karena hatinya tetap kosong. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa bisa demikian? Karena kebutuhan rohani tidak terpenuhi. Kebahagiaan fisik hanya bisa memuaskan kebutuhan jasmani. Kenyamanan, relaksasi, kesenangan. Tetapi manusia membutuhkan rohani yang lebih dalam, yaitu hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kebutuhan rohani kita abaikan, kebahagiaan yang bersifat fisik menjadi sementara, tidak memuaskan secara sepenuhnya. Ketika kita menggunakan waktu kita berinteraksi dengan Tuhan, ada kedamaian, ada penghiburan yang diisi oleh Tuhan di dalam jiwa kita. Ada timbul iman, agar timbul kepercayaan diri, agar timbul keberanian, akan timbul sukacita yang tidak bisa kita utarakan dari perkataan kita. Karena kebahagiaan dunia bersifat sementara. Kesenangan dari hiburan adalah pengalaman baru hanya bersifat sementara. Ketika momen itu berlalu, manusia kembali berhadapan dengan realitas hidup. Tanpa dasar spiritual yang kokoh, rasa hampa dan ketidakpuasan akan muncul kembali. Saudara kasih Tuhan, ketidakpuasan karena kekosongan dalam jiwa. Maka Pekotbah 3 ayat 11 berkata, ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah berarti ada ruang dalam hati manusia yang harus diisi oleh hadirat Tuhan,
yang harus diisi oleh kuasa Tuhan, yang harus diisi oleh firman Tuhan. Jika seseorang mencoba mengisi kesenangan dunia tanpa mengisi hadirat Tuhan, mengisi firman Tuhan, maka hati orang itu tetap merasa kosong. Jadi di bulan tanpa Yesus bisa memberikan kesenangan sesaat, tapi tidak bisa memberikan ketenangan, sukacita sejati, damai sejahtera yang hanya bisa ditemukan dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini jelas saudara. Damai sejahtera Tuhan akan tinggal bagi kita. Damai sejahtera Tuhan akan beri kepada kita. Apa yang Tuhan berikan tidak bisa diberikan oleh dunia kepada kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka kita pentingnya saat liburan ini, ayo, jangan liburan saat fisik, tapi isilah rohani saudara. Isilah firman Tuhan dalam jiwa saudara. Isilah hadirat Tuhan dalam diri saudara. Banyak bersekutu dengan Tuhan. Banyak berdoa kepada Tuhan. Banyak baca firman Tuhan. Setelah liburan, saya percaya saudara tidak kekosongan. Saudara akan segar, fresh untuk menjalankan rutinitas saudara penuh dengan berkat dan mujizat. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan berikan satu ilustrasi kepada saudara-saudara kasih Tuhan. Seorang pria yang lelah karena pekerjaannya pergi berliburan ke tempat wisata terkenal. Namun setelah liburan, ia tetap merasa stres karena malahan pekerjaannya masih menunggu. Sebaiknya seorang yang lain mengambil waktu untuk beristirahat dengan doa, membaca firman Tuhan dan mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Ia merasa diperbaharui dan lebih tenang menghadapi pekerjaan-pekerjaannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara, maka dalam itu beda. Orang berlibur dengan kesenangan fisik dan berlibur dengan bersama Tuhan, itu dua yang berbeda. Maka kita luangkan waktu kita dalam liburan ini. Ya, waktu kita beraktivitas, kita nikmati aktivitas itu. Waktu kita beraktivitas dalam liburan, kita nikmati liburan itu. Tapi ada saatnya kita diam dan kita bersekutu dengan Tuhan dan berdoa dan baca firman Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, supaya kita diisi dalam jiwa kita, diisi kekosongan kita, diisi kehampaan kita, akan muncul spirit yang kuat sekali. Akan muncul, memancar ke muka kita, bersinar. Karena kuasa Tuhan melingkupi kita. Firman Tuhan menaungi kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, agar liburan kita tidak hanya menjaga tubuh, tetapi juga jiwa, kita perlu melibatkan Yesus dalam waktu istirahat kita. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, ada beberapa cara untuk melakukannya. Pertama, mulai liburan dengan doa. Sebelum berangkat, berdoalah dan minta perlindungan Tuhan dan tuntunan Tuhan Yesus. Yang kedua, bersyukur atas kesempatan berlibur. Banyak orang tidak memiliki kesempatan untuk istirahat. Maka kita harus bersyukur dan tidak mengeluh. Menikmatilah liburan yang Tuhan berikan dengan apa adanya. Yang ketiga, luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Meskipun sedang berlibur, jangan lupa waktu untuk baca firman Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan tak henti-hentinya. Keempat, gunakan waktu liburan untuk mendekat diri dengan keluarga dan famili dan teman-teman. Yesus mengajar kasih, maka liburan bisa menjadi kesempatan untuk memperkuatkan hubungan dengan keluarga, memperkuat hubungan dengan famili-famili kita, berbagi kasih dengan sesama. Yang kelima, melakukan kegiatan untuk membangun iman, mengunjungi tempat-tempat rohani, mendengar khotbah, atau merenungkan firman Tuhan yang bisa menjadi bagian dari liburan hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana agar liburan kita berbuah kekal? Sebagai orang percaya, liburan kita bukan hanya untuk kesenangan pribadi, tapi juga bisa menjadi waktu untuk bertumbuh dalam iman dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kita temui selama liburan. Misalnya dengan bersikap ramah, membantu satu sama lain, bahkan membagi-bagi firman Tuhan dan menceritakan
kesaksian bagaimana Tuhan menyertai saudara, bagaimana saudara mengalami mujizat bagi Tuhan. Kita bisa mengagumi ciptaan Tuhan dan kita semakin bersyukur kepadanya. Menggunakan waktu istirahat untuk memperbaiki diri. Momen liburan itu bisa menjadi waktu untuk mengevaluasi diri dan meminta hikmat Tuhan untuk menjalankan hidup yang lebih baik setelah kita kembali ke aktivitas kita sehari-hari. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kesimpulan khotbah pada hari ini berlibur bersama Tuhan Yesus. Liburan bukan hanya soal kepergian ke tempat yang indah, tetapi tentang bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan di dalamnya. Liburan terbaik adalah liburan yang melibatkan Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang akan memberikan kelegaan sejati bagi jiwa kita. Mari saudara kasih Tuhan, menjadi setiap momen dalam hidup, termasuk liburan ini, sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dengan begitu kita akan kembali dari liburan bukan hanya dengan tubuh yang segar, tetapi juga dengan hati yang diperbaharui oleh kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk berlibur bersama Tuhan di saat liburan ini. Selalu melibatkan Tuhan dalam semua perjalanan kami. Dan selalu gunakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mendoa dan baca firman Tuhan. Agar seluruh jiwa kami diisi dengan firman Tuhan. Dan seluruh hati kita diisi dengan firman Tuhan. Dan hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Sehingga bukan kita hanya menyegarkan fisik, tetapi jiwa dan roh kita dan pikiran hati kita disegarkan oleh firman Tuhan. Damai sejahtera akan selalu menyertai kita. Kami serahkan semua dalam kasih Tuhan. Kami minta pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ayo kita berlibur bersama Tuhan Yesus. Jangan berlibur hanya menikmati secara fisik. Tapi ayo kita berlibur. Biar Yesus kita libatkan, hadirat Tuhan selalu menyertai kita, dan kuasa Tuhan selalu melindungi kita, dan jiwa kita diisi dengan firman Tuhan, hati kita diisi dengan firman Tuhan, pikiran kita selalu diisi firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Sehingga setelah liburan kita tetap segar dan semangat melakukan aktivitas kita, karena Tuhan memberikan kita jalan yang baru, berkat yang baru, dan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati.